Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wassanna bisunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya seraya berkata, amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berkata amin, amin, amin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Jibril datang kepadaku. Dia berkata, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Merugi seseorang, disebut namaku di sisinya, akan tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Yang kedua, raghima anfu rajulin adraka walidayhi au ahadahuma falam yabra bihima. Merugi seseorang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, akan tetapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu darinya. Yang kedua, raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu. Merugi seseorang, datang kepadanya bulan Ramadan, akan tetapi dia belum diampuni. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini perlu kita ketahui bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh barakah, sehingga merugi seseorang datang kepadanya bulan Ramadan akan tetapi tidak diampuni. Karena pada kala itu pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibentangkan, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya turun menyertai kita. Maka hendaknya kita berbekal diri untuk menyambut bulan yang mulia ini. Hendaknya kita memiliki ilmu supaya kita sanggup untuk menyambut tamu kita yang mulia. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bekal itu? Yang pertama adalah berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Hendaknya seseorang saat datang kepadanya bulan Ramadan, dia sumringah, dia berbahagia dan mengabarkan kepada khalayak umum bahwasanya Ramadan telah datang dan menyampaikan kabar gembira ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabus sama' وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama', dibuka di bulan Ramadan ini pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min 1000 syahr, di dalam bulan Ramadan ada malam
yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad kharim. Yang diharamkan kebaikan di dalam bulan Ramadan atau diharamkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah merugi. Wal'iyadzu billah. Maka hibati fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Hendaknya kita berbahagia dan sumringah dengan datangnya tamu kita ini. Karena dengan datangnya tamu kita ini pahala digandakan. Tadha'afal hasanah was sayyi'ah bi zamanin fadilin wa bi makanin fadilin. Kebaikan dan keburukan dilipat gandakan saat waktu yang mulia dan tempat yang mulia. Saat kita berada di waktu yang mulia dan berada di tempat yang mulia. Seperti Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, dan di bulan Ramadan. Maka hibati fillah a'azzani Allah ikum jami'an, itu adalah bekal pertama kita. Yang kedua, saat Ramadan tiba hendaknya seseorang benar-benar mempersiapkan hartanya. Mengapa demikian? Karena itu adalah bentuk persiapan dia untuk menjadi orang yang paling dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling dermawan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang paling dermawan dan dia bertambah dermawan jika datang bulan Ramadan. Masya Allah. Dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita mencontoh beliau. Bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu dilakukan di waktu yang mulia. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah berilmu sebelum datang bulan Ramadan, berilmu sebelum berpuasa, berilmu sebelum qiyamul lail. La takun imma'ah, jangan menjadi pengekor. In ahsanan nas ahsantu wa in asa'an nas asa'tu. Kalau manusia baik, saya ikut baik. Kalau manusia buruk, saya ikutan buruk, saya ikutan jelek. Menjadi pengekor. Kita dilarang untuk menjadi pengekor. Akan tetapi apa jamaah sekalian, apa pemirsa sekalian, kita diperintahkan untuk berilmu. Kita diperintahkan untuk belajar sebelum datang bulan Ramadan. Maka berilmulah tentang puasa. Belajarlah tentang qiyamul lail. Belajarlah tentang keutamaan-keutamaan apa yang harus kita lakukan. Amal ibadah apa yang harus kita lakukan di dalam bulan suci ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu dulu. Sebelum apa? Sebelum berkata, sebelum beramal. Maka hendaknya sebelum seseorang masuk datang kepada dia bulan Ramadan, dia belajar dulu. Belajar puasa. Belajar fikih puasa, belajar fikih qiyamul lail dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai asah untuk mengasah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi seseorang yang hanya mengenal Rabbnya di bulan Ramadan. Itu adalah seburuk-buruk kaum. Bisal qaum la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum mereka adalah orang yang hanya mengenal Rabbnya di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita menjadikan bulan Ramadan ini batu loncatan untuk lebih menyongsong ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan lainnya. Perlu yang namanya ijtihad. Perlu yang namanya badrul juhd. Al-Imam Ibnul Munkadir
berkata, "Kabattu nafsi 40 sanah hatta istaqamat." Masya Allah. Aku membungkuk berusaha untuk berijtihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, beribadah 40 tahun sampai jiwa itu benar-benar lurus. Maka dari itu, ahibati fillah, a'azzani Allahikum jami'an, hendaknya kita jadikan Ramadan ini batu loncatan untuk menjadi semakin bertakwa, taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.